Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat trader dimanapun berada. Di sini saya kembali lagi untuk memberikan sedikit edukasi teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu profit konsisten dan selalu dimudahkan setiap urusannya teman-teman ya. Terutama dimudahkan di setiap menganalisa market, setiap ingin membuat keputusan untuk entry teman-teman ya. Ini suatu keputusan untuk entry buy atau sell ya. Oke, di sini saya mungkin berikan suatu yaitu basic banget ya di technical analysis, yaitu support dan resisten teman-teman. Oke, support dan resisten teman-teman ya. Mungkin teman-teman banyak yang paham sudah tentang support dan resisten ini teman-teman. Mungkin ada yang lebih paham daripada saya tentang support dan resisten ini teman-teman. Tapi mungkin ada juga teman-teman kita yang belum terlalu paham tentang support resisten ini. Dan padahal support resisten ini sangat basic untuk kita gunakan, tetapi sangat dibutuhkan dalam dunia trading, yang terutama yang menggunakan technical analysis. Contoh support resisten, contoh kita menggunakan metode Elliott Wave, tetap kita menggunakan yang namanya support dan resisten. Kita menggunakan yang namanya chart pattern, kita menggunakan yang namanya chart pattern, tetap kita harus paham support dan resisten. Apalagi tetap contoh nih, kita menggunakan price action, supply demand, tetap kita menggunakan pahami namanya support dan resisten. Dan contoh harmonic pattern, tetap kita harus pahami yang namanya support dan resisten. Ini sangat-sangat basic, tapi harus sangat-sangat dipahami ya. Karena di sini support ini bisa diartikan bahwa batasan harga yang tidak mudah ditembus teman-teman ya. Teman-teman, contoh di area lembah teman-teman ya, ataupun di area bawah, dan atau bisa artikan di lantai ya, atau sebuah lantai harga ya, yang sering membolak-balikan harga, memantulkan harga ya untuk naik ke atas. Saya contohkan begini teman-teman. Contoh ini lantai atau support ya. Support dan ataupun kita lantai ya, kita ilustrasikan gini teman-teman ke bawah. Oke, ini sebuah resisten, oke. Jadi kita ilustrasikan contoh di sini ada atap ya. Oke sahabat, tahu atap, oke, ataupun oke ya. Oke, kita lanjut. Di sini contoh kita ilustrasikan gini teman-teman. Ini sebuah support ataupun batasan harga untuk di lantai ya. Jadi ini bukan untuk memantulkan harga terus teman-teman ya. Ada saatnya akan ditembus. Contoh nih, ada suatu bola yang sering di lantai ini sering ditumbuk ataupun kena beberapa kali mantul, suatu bola baja ya, ataupun kena atap ya, pasti akan terjadi yang namanya breakout ya, ataupun ditembusnya resisten ini ataupun support ini teman-teman. Oke, contoh gini teman-teman. Ini sebuah bola contoh ataupun tren ya, naik menyentuh dari atap ini ataupun resisten ini teman-teman, dipantulkan turun ke bawah lagi ke support ataupun di lantai. Jadi ini resisten ini atau support dan resisten ini adalah batasan-batasan harga yang tidak mudah ditembus oleh harga ya teman-teman ya, dan akan menjadikan harga itu bolak-balik teman-teman ya. Dan bola ini bolak-balik sampai ada salah satu yang ditembus teman-teman. Contoh harga naik nembus resisten ini atau atap ini. Jadi yang tadinya di sini adalah atap ataupun resisten, yang ini terjadi lagi yang namanya
Contoh di sini ada juga resisten teman-teman ya. Jadi ini sabar. Contoh di sini ada resisten lagi teman-teman. Oke. Jadi bisa diartikan di sini, jadi tadinya ini resisten ataupun atap, ini tergantikan jadi support ya, ataupun ini tadinya lantai atap, ini menjadi lantai lagi teman-teman, yang memantulkan bola ke atas lagi teman-teman. Tadinya memantulkan ke bawah, ini memantulkan ke atas lagi karena ini sudah diberi ke atas teman-teman ya. Oke, ini yang dikatakan SBR ataupun support become resistant. Oke, support, sorry, maaf ya teman-teman, sabar. Ini adalah support. Resist. Oke. Ataupun disingkat. Oke. Atau disingkat RBAS ya. Teman, ataupun disingkat RBAS ya. Oke, sabar. Oke. Sorry. Salah teman ya. Sorry, saya salah ya. Maaf. Sini RBS ya, resisten become support. Sorry ya. Masih salah. Resisten. Maaf. Oke. Yang tadinya resisten, ini garis yang kedua ini tadinya resisten, dan sekarang ini karena diberi ke atas, jadi tadinya resisten sekarang menjadi support, jadi memantulkan harga ke atas lagi teman-teman ya. Tadi memantulkan ke bawah, ini memantulkan lagi ke atas. Jadi asumsi kita bisa buy di sini teman-teman. Contoh nih. Oke, jadi kita bisa paham tentang batasan-batasan harga. Contoh bisa turun ke bawah di sini, bila mana ini contoh nih, ini di break ke bawah contoh, sabar. Contoh ini di break ke bawah, sabar ya. Oke, contoh ini di break ke bawah. Ya tadinya ini atap, tadinya ini lantai. Ini bisa jadikan bahwa ini adalah tadinya lantai. Jadi kalau sudah di break ke bawah, lantai menjadi atap lagi teman-teman. Jadi di sini adalah kalau sudah tembus di break ya, adalah support become resistance. Oke. Ataupun disingkat SBR. Oke. Jadi di sini tadinya memantulkan ke atas, karena sudah diberi ke bawah, ini menjadi atap lagi teman-teman, bukan lantai lagi. Oke, dan begitu pun seterusnya teman-teman ya. Oke, sama teman-teman. Oke. Ya. Dan di sini mungkin saya jelaskan tentang, saya hapus teman-teman ya. Mungkin oke, saya hapus. Dan saya jelaskan ada beberapa support resisten, contoh singkat aja ya, SNET teman-teman ya.
kita bagi berapa bagian SNR ini teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya nggak bisa saya jelaskan satu kali, mungkin saya jelaskan nanti saya berikan kelanjutannya nanti di video berikutnya teman-teman ya. Oke, kita bagi berapa bagian teman-teman. Satu, saya singkat ya, support dan resisten jadi singkat SNR klasik. Oke, dua, SNR dinamik ya. Tiga, signifikan support SNR ya. Oke, tinggalnya signifikan SNR. 4, key level. Ini beda ya teman-teman, nanti saya jelaskan. 5, harmonic SNR ya. Oke, mungkin ini yang nanti saya jelaskan teman-teman. Oke, yang pertama kita ke SNR klasik. SNR klasik ini biasanya yang kita gunakan ini adalah kita menggunakan contoh garis horizontal, menggunakan kebanyakan sih saya gunakan SNR klasik ini menggunakan garis horizontal atau mencari penentuan dengan melihat market teman-teman ya, menentukan titik mana yang bisa diambil support, dijadikan support dan resisten teman-teman. Oke, contohnya gini. Oke, sabar. Yang kita harus paham tadinya bahwa SNR klasik ya. Oke, contoh kita ambil horizontal ataupun ya. Tuh, sabar teman-teman. Oke, di sini adalah support. Contohnya ya. Oke, kita besarin. Jadi ini yang harus kita paham teman-teman ya. Harus betul-betul support resisten ini harus kita paham. Oke, lihat teman-teman ya. Di sini ada support, contohnya kita jadikan ini adalah sebuah resisten. Oke, support SNR klasik. Oke, diperhatikan teman. Contoh. Jadi kita paham bahwa ini adalah batasan-batasan harga teman-teman ya, batas-batasan harga kita. Oke, contoh di sini lagi adalah oke ya. Oke. Jadi sisi tinggal bagus ke sini ya. Oke. Diperhatikan teman-teman. Tadinya harga contoh nih. Oke, contoh kita mulai kan teman-teman ya. Oke, di sini contoh kita mulai dari atas sini. Atau saya ke time frame yang 4 jam ya, biar kentara. Oke, sahabat. Kelihatan teman-teman ya. Jadi teman-teman kita sudah bisa ada asumsi bahwa oke, di bintur ya ada reaksi ya. Ya tadinya ini adalah resisten. Oke, saya kasih R aja ya. Oke, saya singkat R aja teman-teman ya. Saya singkat R aja. Tadinya di sini resisten ataupun atap ya. Sabar. 14. Tadinya di sini resisten.
ini support contohnya ya, tembus break ya. Jadi tadinya ini resisten dan menjadi support karena sudah di break ke atas teman-teman ya. Oke, dan resisten ini dibilang di break ke atas ya, di break ya, resisten ini bila mana ditembus ya menjadi support teman-teman, ataupun juga di lantai. Jadi di sini bisa disebut adalah RBA ataupun resisten become support ya teman-teman. Tadinya resisten sekarang jadi support teman-teman. Oke, coba ini diperhatikan teman-teman. Oke, mantul ya, dimantulkan lagi. Oke, di break lagi. Oke, ketemu lagi support teman-teman ya, ketemu support, naik lagi, dibantukan lagi teman-teman ya. Oke, di sini ada sedikit reaksi. Oke, mantul sedikit. Oke, di break ke bawah lagi teman-teman, ada lagi reaksinya contohnya. Oke, di break lagi, ketemu area support contoh, ketemu resisten lagi, di break lagi ke bawah teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk biar kita bisa paham bahwa oh jadi ini adalah batasan-batasan harga untuk batasan-batasan harga yang tidak mudah untuk ditembus bila mana harga tren ini naik ataupun tren ini turun. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi contoh nih, kita ambil yang terdekat teman-teman ya, sabar. Jadi bila mana teman-teman sudah ada yang namanya oh ini bahwa ini adalah resistennya, ini adalah supportnya. Oke, sabar, kita menggunakan garis contohnya. Oke, kita bagusin teman-teman ya. Kita bagusin. Jadi kita punya asumsi di sini. Sabar. Oke. Di sini sudah ada gambaran kita di sini teman-teman. Bila mana harga turun naik di sini. Ya. Bahwa kita ini adalah batasan harga kita untuk di atas teman-teman ya, untuk di lantai. Oke. Jadi bisa kita di sini cari celah untuk contohnya untuk kita sell contohnya teman-teman ya, karena menyentuh di area batasan harga di atas teman-teman ataupun di resisten kita teman-teman. Oke, resisten. Oke. Sorry. Oke, ini batasan harga kita ke atas. Jadi di sini bisa kita cari celah untuk sell teman-teman ya. Contoh. Oke. Gitu teman-teman ya. Kalau ini di break ya ke atas. Misalnya ini di break ke atas. Kita bisa tunggu turun ke bawah. Asumsi kita baru dia naik lagi gitu teman-teman. Nah, jadi ini kita jadikan lagi batasan bawah teman-teman. Atau kita jadikan support. Kita jadikan lagi lantai teman-teman ya. Oke. Jadi ini menjadi resisten lagi teman-teman. Jadi ini adalah support become resisten become support teman-teman ya. Sorry. Resisten become support ya. Ataupun RBA ya. Oke, gini teman-teman ya. Ini cara kerja untuk kita menggunakan metode SNR klasik teman-teman ya. Jadi kita membuat dulu tahanan harga untuk batasan bawah ataupun batasan atas. Jadi kita bisa bisa menggunakan zona entry ataupun di area SNR di sini teman-teman ya. Jadi bisa kita ada sudah asumsi bahwa oh saya buy di area support, saya sell di area resisten teman-teman. Contohnya gitu teman-teman ya. Oke, karena kita ilustrasikan harga cuman gitu teman-teman ya. Contohnya misalnya ya naik contohnya. Oke, naik lagi terus misalnya ini di break ya. Yang tadinya resisten support menjadi resisten lagi. Jadi ini batasan bawah kita lagi gitu teman-teman ya.
Jadi ini yang kita gunakan yang namanya support SNR klasik, yang kita menggunakan yang namanya menggunakan garis horizontal untuk membatasi yang namanya lantai ataupun membatasi support kita, lantai kita ataupun support kita ya, ataupun atap ataupun resisten kita, teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan garis horizontal untuk membatasi harga atas ataupun harga bawah yang sering membenturkan harga, teman-teman. Atau itu bisa dibuktikan bahwa support dan resisten, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita pahami. Coba diperhatikan, teman-teman, bahwa oke, contoh naik ya, turun lagi, nyentuh lagi, naik, dipantulkan lagi ya sampai turun, nyentuh lagi, dia dipantulkan naik ke atas lagi. Oke, jadi ini resisten dan support ini sangat-sangat kelas basic ya untuk kita pelajari, teman-teman ya, yang menggunakan technical analysis, teman-teman. Oke, mungkin tentang support dinamik ini sampai di sini, teman-teman ya. Nanti berikutnya saya jelaskan tentang dynamic support. Yaitu dynamic support ini biasanya kita gunakan dynamic support ini menggunakan trend line ataupun moving average ya, teman-teman ya. Oke, saya berikan lagi satu cara untuk menggunakan klasik SNR ini, teman-teman ya. Oke, contoh di Euro Canadian ya. Oke, biasanya saya lakukan ini untuk mencari SNR ini, teman-teman. Saya pilih di satu hari, saya garis ya. Oke, kita tempel, sabar. Ini kita gunakan namanya SNR klasik, teman-teman ya. Saya tandai supportnya, resistennya. Oke, biasanya paling banyak itu 3, teman-teman, kalau saya. Oke, nggak usah cari-cari di sini karena ini sangat jauh nih. Oke, jadi kita sudah batasin harga, kita pilih candle, saya turun ke temper, contoh temper 4 jam atau temper 1 jam, teman-teman ya. Oke, kelihatan di sini, teman-teman, tinggal kita bagusin, contoh saya turun lagi temper 1 jam. Oke, di sini kita sudah memiliki batasan harga kita, teman-teman ya. Ini bisa sampai di sini bawah ya, teman-teman ya. Oke, tinggal kita bagusin dulu, teman-teman. Oke, kita tambahkan. Oke, sabar ya. Oke, jadi asumsi kita di sini, contoh nih, harga kan sebentar di sini ya. Oke, naik, contoh ya, misalnya harga turun di break ini supportnya ya. Oke, jadi tadinya ini adalah support. Oke, karena harga sebentar di sini. Oke, saya tulis di sini support ya, ataupun S ya. Sabar, support ya. Oke, ini support, contoh. Saya kecilkan ya layarnya, karena harga dari atas, teman-teman ya. Jadi ini adalah support, contohnya batasan harga kita yang di bawah. Ini adalah resisten kita. Oke, jadi ini kita jadikan adalah batasan harga kita, teman-teman ya. Contoh naik, nyentuh ya, contoh nyentuh di resisten kita, nyentuh di resisten kita. Jadi
kita asumsikan bahwa resisten ini karena membentuk harga turun ke bawah teman-teman ya. Oke, contohnya di break ya, tadinya jadi support ya, kayak tadinya jadi support dan sekarang jadi resisten, ataupun bisa diartikan bahwa support become resisten teman-teman, ataupun kita singkat di sini SBR. Oke, untuk di area sini lagi teman-teman, di area lantai kita lagi, ini adalah support, batasan paling kita, batasan bawah kita lagi ya. Asumsi kita harga naik lagi menyentuh resisten, kan tadinya di sini lagi resisten karena harga datang dari bawah. Oke, ini resisten lagi, atau atap kita yang tadinya lantai sekarang jadi atap. Oke ya, asumsi kita bahwa akan terjadi trennya turun walaupun ingin menembus lagi ke atas ya, walaupun harga lagi ingin naik lagi ke atas, kita asumsikan bahwa pasti ada memantulkan walaupun sedikit pun teman-teman ya, di teman-teman ya. Jadi mungkin sampai di sini aja teman-teman tentang pembahasan tentang klasik SNR teman-teman. Oke, jadi teman-teman, untuk saran saya untuk dibiasakan ya mencari zona-zona area-area yang sering memantulkan harga, untuk dipelajari bahwa digariskan horizontal untuk membatasi harga-harga, pembatasan harga bawah atau pembatasan harga atas ya, untuk mempermudah kita mengambil asumsi, mempermudah kita mengambil keputusan entry, mau buy untuk sell teman-teman ya. Karena support resisten ini sangat-sangat harus dipahami juga, karena support resisten ini betul-betul basic untuk di technical analysis teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Jangan lupa dukung channel kami, yaitu dengan cara support dan share video kami teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.